指缝中的光点燃了梦魇，随着虚伪避难后的我。Sebelumnya, Xiaoyan bersama Ratu Medusa langsung berangkat ke kota Feng setelah menerima surat dari Xiaoli. Dan pada saat ini, di pusat kota Feng, di sebuah aula tempat aliansi hitam dulunya, 3 pemimpin faksi kuat, Sekte Langit Hitam, faksi Harimau Liar, faksi Lousa, serta dengan ratusan pasukan mereka telah memaksa Xiaoli, tepatnya gerbang Xiao, agar meninggalkan kota Feng. Tatapan Xiaoli gelap dan dingin saat dia mengamati 3 orang di depannya. Aku jelas menyadari 3 dari kalian memiliki tinju yang cukup besar dalam wilayah sudut hitam. Namun, hanya ada 1 kota, kepada siapa harus diserahkan? Xiaoli bermain dengan cangkir teh di tangannya ketika dia tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Kita bisa saja meninggalkan kota Feng, namun aku bukanlah pemimpin gerbang Xiao. Jika kalian ingin kami pergi, tunggu pemimpin kami kembali. Kamu terlalu banyak omong, aku datang ke sini untuk memberitahumu untuk keluar dari kota ini. Salah satu pemimpin faksi membanting keras meja di depannya. Ekspresi Xiaoli segera menjadi suram. Kelompok besar laki-laki hitam berpakaian di belakangnya juga sudah mulai bersiap melancarkan serangan. Jika pertempuran pecah, kalian ingin gerbang Xiaoku untuk keluar dari kota Feng. Bahkan Han Feng tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Sebuah tawa dingin tiba-tiba terdengar di aula. Sosok Xiaoyan segera muncul di tengah aula di depan mata semua orang. Mata para pemimpin dari 3 faksi tanpa sadar menyusut saat mereka menyaksikan Xiaoyan yang muncul seperti hantu. "Siapa kamu?" Pemimpin Sekte Langit Gelap bertanya. "Aku memperingatkanmu, ini adalah masalah antara kami dengan gerbang Xiao. Hal terbaik, orang luar tidak ikut campur tangan. Dia adalah pemimpin sejati gerbang Xiao kami. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa dia adalah orang luar?" Xiaoli tersenyum samar. Para pemimpin dari 3 faksi besar sedikit kaget ketika mereka mendengar kata-kata Xiaoli. Teman ini terlihat sedikit asing. Sepertinya aku tidak pernah melihatmu di wilayah sudut hitam sebelumnya. Bisakah aku tahu namamu? Aku Xiaoyan. Silahkan lakukan pertarungan denganku jika aku menyinggungmu. Xiaoyan sedikit tersenyum, namun nama sederhana ini tiba-tiba menyebabkan suasana seluruh aula tiba-tiba menjadi kaku. Nama Xiaoyan sudah cukup terkenal di wilayah sudut hitam yang telah membunuh Fan Lao dan Han Feng. Dibanding mereka bertiga, kekuatan mereka masih jauh di bawah Fan Lao, apalagi Han Feng. Keterkejutan di mata 3 pemimpin faksi belum selesai. Setelah mendengar nama Xiaoyan, Ratu Medusa juga sudah muncul dengan anggun. Mata dinginnya menatap semua orang di aula. Douzong? Tenggorokan dari 3 pemimpin besar diam-diam berguling sedikit. Keringat dingin muncul di dahi mereka. Mereka tidak menyangka sebenarnya gerbang Xiao memiliki elit Douzong. Ketiga pemimpin menjadi agak tidak wajar di bawah tatapan berbahaya dari Xiaoyan. Sesaat kemudian mereka tertawa datar. "Hari ini cuma salah paham. Kami tidak berani menyinggung kota Feng milik pemimpin Xiao." Kemudian mereka bertiga buru-buru berdiri dengan maksud untuk pergi. "Kalian tidak perlu terburu-buru seperti itu." Tawa samar Xiaoyan menyebabkan mereka segera berhenti. "Kalian bertiga begitu tertarik dengan kota Feng. Bagaimana kalau kita melakukan kerjasama?" Kerjasama? Ketiga pemimpin yang awalnya berpikir bahwa Xiaoyan ingin berbalik melawan mereka, kini tercengang. "Aku memiliki musuh yang cukup kuat, meskipun aku sudah punya kepercayaan diri untuk bersaing. Tapi aku masih membutuhkan beberapa bantuan. Kekaisaran Jama, Sekte Mystic Cloud." Sekte Mystic Cloud? Ketiga pemimpin bergumam lembut. Jika berita yang aku peroleh adalah benar, Sekte Mystic Cloud memiliki elit Douzong. Namanya tampaknya disebut Yunsan. Xiaoyan tidak merasa terkejut bahwa 3 pemimpin telah mendengar tentang Sekte Mystic Cloud. Meskipun jarak wilayah sudut hitam dengan Kekaisaran Jama terbentang jauh. "Aku tidak meminta kalian untuk berurusan dengan Yunsan. Selain Yunsan, Sekte Mystic Cloud hanya memiliki 3 Douhuang. Sisanya kebanyakan Douang atau Douling."
Kita juga memiliki elit Daozong, adapun Do Huang, apakah ada orang yang lebih kuat dari Han Feng? Sesaat kemudian, Xiaoyan mengeluarkan pil Huang Perkasa. Pil Huang Perkasa adalah pil obat tingkat 6. Efeknya sangat sederhana, memungkinkan elit Do Huang untuk meningkatkan kekuatannya 1 atau 2 bintang dalam waktu singkat. Jika kalian bertiga setuju, aku pasti akan menyerahkan pil perkuasa Huang setelah masalah ini berhasil diselesaikan. Selain itu, kalian semua akan dapat menikmati keuntungan dalam wilayah sudut hitam yang akan menyebabkan orang lain iri. Tawa lembut Xiaoyan mendarat di telinga mereka bertiga. Mereka bertiga kemudian memandang satu sama lain sebelum akhirnya mengangguk keras di bawah daya pikat pil Huang Perkasa. Baiklah, kami akan melakukan seperti yang kamu katakan. Aula besar segera menjadi kosong setelah kelompok besar yang mengancam pergi. Kali ini, terima kasih banyak. Xiaoyan menengkupkan tangannya ke arah Medusa di sampingnya. Kamu ingin aku membantumu melawan Yun San? Mata cantik Ratu Medusa melirik Xiaoyan saat dia dengan dingin tertawa. Mengapa aku harus membantumu? Yun San saat ini juga merupakan elit Daozong. Aku tidak perlu memprovokasi lawan yang kuat. Xiaoyan tersenyum sambil berbicara. Kita telah sepakat kemarin. Santai, ketika saatnya tiba. Kamu hanya duduk diam di sampingku. Jika kamu tidak ingin campur tangan, aku tidak akan memaksamu. Ratu Medusa merajut alisnya dan mendengus. Jangan berpikir bahwa kata-katamu akan bekerja padaku. Aku secara alami akan memutuskan setelah melihat situasi. Aku, Ratu Medusa, tidak akan hanya cukup untuk menjadi senjata di tangan seseorang. Setelah mendengus dingin, tubuhnya gemetar dengan aneh menghilang di lorong tanpa menunggu jawaban Xiaoyan. Xiaoyan menghela nafas saat Ratu Medusa menghilang begitu saja. Tatapannya tiba-tiba berhenti pada cincin gelap hitam di jarinya. Dia hampir lupa kekuatan terakhirnya untuk melawan Yun San. Gurunya, Yao Lao, yang disebut orang Yao Zunje. Dalam kata lain, Yao Lao pasti ahli Daozun. Jika dia bisa membangunkan kembali gurunya, ini akan menjadi bantuan terbesar. Saudara kedua, aku ingin kamu membantuku mengumpulkan beberapa bahan obat ini. Bunga abadi kegelapan, daun api matahari spiritual. Tatapan Xiaoli menyapu kertas dan mempelajari nama yang asing dari berbagai bahan obat. Aku akan mencoba yang terbaik untuk menemukannya. Mungkin harganya juga tidak murah. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia melambaikan tangannya dan lebih dari 10 botol giok muncul di atas meja. Ini adalah semua pil obat yang disempurnakan Han Feng di masa lalu. Aku rasa sudah cukup jika kamu menjualnya. Selama periode ini, aku akan tetap di kota Feng untuk memperbaiki beberapa pil obat. Sampai kamu telah mengumpulkan semua bahan obat yang aku butuhkan. Xiaoli juga menghela nafas lega setelah mendengar bahwa Xiaoyan akan tetap di kota Feng. Dia segera pergi untuk mencari pil obat yang dibutuhkan Xiaoyan. Di sebuah tempat rahasia gerbang Xiao, Xiaoyan mulai menyempurnakan beberapa pil obat. Terutama, dia sudah berhasil menyempurnakan pil ungu pemulihan spiritual tingkat 6 yang dijanjikan pada Hai Bodong. Satu demi satu botol obat selesai dan berulang kali dia kirim ke tangan Xiaoli. Di atas sukacita dari sumber kaya seperti pil obat, Xiaoli juga berhenti menjual pil obat satu persatu. Dia jelas menyadari bahwa metode yang sempurna untuk mendapatkan nilai terbesar untuk pil obat adalah mengadakan sebuah lelang. Kerumunan kota Feng telah mencapai jumlah yang menakutkan. Bahkan sebelum lelang dimulai, beberapa orang kuat dan faksi secara alami akan datang, termasuk emas perak bersaudara yang masih memiliki dendam pada Xiaoyan. Xiaoli perlahan berjalan keluar dari belakang panggung, akhirnya berdiri di atas panggung, dan menengkupkan tangannya ke segala arah. Aku, Xiaoli, orang yang mengelola urusan gerbang Xiao. Hari ini, kami memegang lelang untuk pertama kalinya. Semua tatapan yang tenang terkunci pada tubuh Xiaoli, menjadi faksi di wilayah sudut hitam. Banyak orang yang diam-diam menebak jika Xiaoli hanya level doang. Dapatkah dia memiliki kemampuan untuk menyebabkan 3 faksi besar untuk menjadi takut? Emas perak bersaudara yang awalnya mata mereka tertutup, perlahan-lahan membuka mata mereka. Biarkan pemimpin sejati gerbang Xiao kalian mengungkapkan diri. Jika kamu benar-benar pemimpin gerbang Xiao,
tidak ada lagi kebutuhan untuk mengadakan lelang hari ini. Ekspresi Xiaoli menjadi sedikit jelek saat dia mengamati emas perak bersaudara. Namun sebelum dia berbicara, Tao samar muncul dan terdengar di aula lelang. "Kalian berdua, sejak Han Feng mati di tanganku, apa yang salah denganku untuk mengambil upeti?" Xiaoyan perlahan-lahan muncul. Wajah emas perak bersaudara berubah sedikit ketika tawa akrab terdengar. "Xiaoyan, kamu telah membunuh pemimpin aliansi hitam Han Feng, namun kamu masih berani datang ke wilayah sudut hitam. Han Feng telah mati, dan aliansi hitam sudah dibubarkan. Pemenang menjadi raja, dan aku memiliki hak untuk mengambil segala sesuatu di dalam kota ini. Jika kalian berdua tidak puas, kalian bisa datang dan merebutnya dariku." Xiaoyan mengangkat matanya, suaranya secara bertahap dingin, bahkan tidak memberikan emas perak bersaudara wajah apapun. "Anak yang nakal, yang tidak tahu besarnya langit dan bumi. Apakah kamu pikir kamu dapat mendominasi wilayah sudut hitam dengan mengalahkan Han Feng? Jika Sui Qian tidak melindungimu saat itu, aku telah membunuhmu." Dua aura yang kuat langsung meletus, menekan semua orang di aula lelang. Tatapan Xiaoyan tetap dingin melihat emas perak bersaudara. Dia kemudian melambaikan tangannya dan berbicara dengan lembut. "Maaf untuk masalahmu, tapi tolong buat dua orang ini menjadi tenang." Sosok Ratu Medusa tiba-tiba muncul entah dari mana, menyebabkan beberapa tatapan di seluruh aula untuk segera menyusut. Wajah emas perak bersaudara perlahan menegang saat Medusa muncul. Waktu itu, Han Feng ditendang sampai mati oleh wanita berdarah dingin ini. "Sialan, bukankah wanita ini yang mengejar Xiaoyan? Mengapa dia akan muncul di tempat ini untuk membantunya?" Tatapan Ratu Medusa masih dingin dan berkata dengan datar, "Kalian punya mata, tapi masih bodoh. Han Feng mati di tangan Xiaoyan. Dia secara alami memiliki hak untuk mengambil alih kota ini. Sejak kapan itu terserah kalian?" Aula lelang benar-benar diam. Semua orang mengungkapkan wajah tertegun saat mereka menyaksikan emas perak bersaudara tiba-tiba dimarahi Ratu Medusa. Xiaoyan mengeluarkan senyum tipis saat dia melihat sandiwara ini. Dia tahu setelah hari ini, reputasi gerbang Xiao akan benar-benar bergema di seluruh wilayah sudut hitam. Semuanya, apa yang terjadi sebelumnya hanyalah lelucon. Acara utama untuk hari ini, lelang pil obat, akan terjadi selanjutnya. Xiaoyan melambaikan tangannya dan dua pelayan segera datang untuk memulai lelang. Dia kemudian duduk di ruang tamu di belakang panggung. Dari tempat ini, dia samar-samar bisa mendengar lelang yang berapi-api yang ditularkan dari aula lelang. "Terima kasih banyak untuk kali ini." Xiaoyan tiba-tiba berbalik dan berbicara lembut pada wajah dingin Ratu Medusa. Medusa masih mempertahankan wajah dinginnya saat mendengar Xiaoyan berterima kasih. Pada saat ini, emosinya sangat kacau. Menurut karakternya, dia seharusnya mengabaikan Xiaoyan ketika memintanya sedikit bantuan. "Jangan terus memberiku wajah dingin. Aku tahu alasanmu menyetujui permintaanku. Sebagian karena pengaruh roh Heaven Swallowing Python. Oleh karena itu, aku tidak berpikir bahwa kamu benar-benar memiliki beberapa emosi khusus padaku." Medusa mengangkat alisnya, tapi terus tetap diam. Xiaoyan kemudian mengusap kepalanya. Dia segera berbicara agak canggung. "Sebenarnya tidak ada banyak dendam dan kebencian di antara kita, kan? Waktu itu, di dunia magma, aku benar-benar tidak dapat mengendalikan diri. Semua masalah itu disebabkan oleh api sialan itu." Alis Ratu Medusa segera terangkat. Ketika mendengar Xiaoyan benar-benar ingin menyingkirkan semua tanggung jawabnya. "Jika kamu tidak membawa Heaven Swallowing Python bersamamu, semua hal yang merepotkan ini tidak akan ada sekarang. Aku juga tidak akan terbawa ke dunia magma olehmu. Sekarang kamu masih berani mengatakan kita tidak memiliki banyak dendam satu sama lain?" Xiaoyan tertawa getir sekali lagi. Dia mengetuk kepalanya agak menyakitkan dan berkata, "Waktu itu aku tidak menyadari bahwa ular kecil itu telah menyatu denganmu. Aku bahkan membiarkannya minum esensi ametis lain seperti air. Ini adalah sesuatu yang bahkan aku enggan untuk mengkonsumsinya." Medusa terkejut ketika mendengar penjelasan Xiaoyan yang merasa sangat dirugikan. Dingin di wajahnya mulai sedikit mencair. "Bahkan jika aku tidak berhenti peduli tentang hal itu,
kamu tidak dapat menemukan alasan untuk hal tidak tahu malu yang kamu lakukan padaku ketika aku masih dalam keadaan lemah. Menurut aturan suku ular, jika tubuh kita dilanggar ketika kita tidak mau, kita harus mengambil kepala orang itu. Setelah itu, kita harus membuangnya ke dalam kolam suci sampai hancur. Wajah Xiaoyan menenggang saat mendengar ini. Wanita ini, apakah dia benar-benar berencana untuk membawa kepalanya kembali untuk menyelesaikan masalah ini? Selain itu, kamu bisa lupa tentang mencoba untuk menunda masalah ini. Saat perjanjian 1 tahun tiba, kamu akan berakhir jika aku tidak dapat melihat pil pemulihan roh. Tubuh Ratu Medusa bergetar setelah kata-katanya terdengar. Setelah itu, dia perlahan-lahan menghilang dari kursi. Xiaoyan tak berdaya menggeleng sambil menatap sosok menghilang Ratu Medusa. Namun dia tidak dapat memikirkan solusi apapun. Pelelangan akhirnya selesai dan keuntungan yang mereka dapat sangat besar. Dengan jumlah uang yang sangat banyak, bukan hanya Xiaoyan dapat memperoleh semua bahan-bahan obat yang diperlukan untuk membangunkan kembali gurunya, bahkan memungkinkan gerbang Xiao secara luas untuk mengumpulkan para ahli ketika kembali ke Kekaisaran Jama. Setelah Yao Lao bangun, hari dia kembali ke Kekaisaran Jama tidak akan lama lagi. Semua dendam akan berakhir pada waktu itu. Setelah Xiaoyan mendapatkan semua bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membangunkan kembali gurunya, dia dan Ratu Medusa kemudian pergi ke pegunungan yang sepi. Di tengah-tengah tebing yang curam, di sebuah batu, Xiaoyan berdiri di sana untuk menyempurnakan pil cair pemulihan. Cailin, aku harus menyusahkanmu. Jangan biarkan apapun menggangguku. Xiaoyan menatap Medusa yang berdiri di atas tebing gunung. Namun Ratu Medusa bertindak seolah-olah tidak mendengar teriakan Xiaoyan dan terlalu malas untuk bahkan memberikan balasan. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat tindakan Ratu Medusa. Dia kemudian mulai duduk bersila di batu besar. Menjentikkan jarinya, sebuah kuali obat warna muncul dan dia mulai menyempurnakan pil cair pemulihan. Dia menghabiskan 7 hari untuk menggabungkan semua bahan obat agar bersatu, dan setelah 1 bulan, semua bahan obat akhirnya benar-benar halus. Guru, kamu telah tidur selama 2 tahun, sudah waktunya untuk bangun. Xiaoyan menatap cincin hitam di tangannya, kemudian memasukkannya ke dalam kuali yang berisi cairan obat warna-warni. Cincin hitam perlahan mulai menyerap cairan obat sampai menipis. Namun yang membuat Xiaoyan heran, 2 bulan telah berlalu, tapi Yao Lao belum muncul juga. Dia bahkan terus mempertahankan posisinya di depan kuali obat selama 2 bulan ini. Medusa yang duduk bersele di atas batu puncak gunung, dia melirik Xiaoyan acuh tak acuh. Ini sudah 2 bulan, kamu seharusnya telah mencapai batasmu. Jika kamu terus berjuang, ada kemungkinan bahwa orang lain akan harus datang menyelamatkanmu. Xiaoyan juga perlahan-lahan membuka matanya saat mendengar suara Ratu Medusa. Mengapa? Apakah kamu mengkhawatirkanku? Aku khawatir tidak akan dapat memperoleh pil pemulihan roh jika kamu mati. Kamu dapat yakin bahwa aku masih bisa melanjutkan. Pil obatmu juga akan pasti mencapai tanganmu. Wajah agak pucat Xiaoyan tersenyum. Dia telah berulang kali menghabiskan doucinya untuk mengaktifkan Blaze Lotul Heart Flame, menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan api selama 2 bulan. Dan pada saat ini, pandangan Xiaoyan sudah semakin kabur. Dia jelas memahami bahwa dia telah mencapai batasnya. Namun, menyerah pada saat seperti ini, tubuhnya kemudian bergoyang, akhirnya tak mampu lagi menahan tubuhnya, jatuh ke tebing yang ditutupi awan dan kabut. Sialan, Ratu Medusa tidak menahan untuk mengutuk ketika dia melihat Xiaoyan akhirnya jatuh ke tebing. Meskipun ada penolakan dalam hatinya, namun dia masih menyelamatkan Xiaoyan. Hanya beberapa kedipan, dia sudah muncul di atas tubuh Xiaoyan dan meraihnya. Namun ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia akan membawa Xiaoyan kembali naik ke atas tebing. Dia segera melemparkan telapak tangannya ke arah ruang di belakangnya tanpa ragu-ragu. Bang! Siapa kamu? Tunjukkan dirimu. Kaki Ratu Medusa menekan udara kosong. Wajahnya berubah dingin saat dia berteriak. Teriakannya baru saja terdengar ketika kekuatan hisap yang aneh tiba-tiba muncul.
Xiaoyan segera meninggalkan tangan Medusa. Akhirnya, dia diterima oleh sosok manusia ilusi sebelum mereka berdua bergegas ke arah langit. Ratu Medusa, kamu perlu bertanya, apakah aku setuju sebelum kamu dapat mengambil nyawa muridku? Teriakan tua marah bergema di langit. Kekuatan spiritual kuat bahkan menyebabkan Medusa untuk mengubah ekspresinya. Itu kamu? Ratu Medusa terkejut ketika tatapannya menyapu wajah Yao Lao. Dia segera menekan alisnya dan bertanya heran. Yao Lao tertawa, mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan yang sudah tidak sadarkan diri. Benar-benar tak terduga bahwa kamu telah berhasil bergabung dengan Heaven Swirling Python. Kamu juga tidak buruk. Kekuatanmu benar-benar telah melonjak setelah tidur selama 2 tahun. Medusa tertawa dingin. Awalnya dia berpikir dia pasti akan mampu mengungguli pria misterius ini setelah bergabung dengan Heaven Swirling Python. Namun dia tidak berharap kekuatan spiritual Yao Lao menjadi semakin kuat setelah tertidur selama 2 tahun. Medusa merajut alisnya saat melihat Yao Lao membawa Xiaoyan pergi. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dengan cepat mengikuti mereka. Yao Lao kemudian menyentuh dahi Xiaoyan. Kekuatan spiritual yang kuat melonjak keluar dan menyerbu jiwa kelelahan Xiaoyan. Kemudian memasukkan pil obat ke dalam mulut Xiaoyan. Tak berapa lama, Xiaoyan akhirnya juga perlahan sadar dan menatap wajah yang sangat akrab. Guru, aku belum melihatmu selama 2 tahun. Bagaimana kabarmu? Tatapan Yao Lao menatap tajam wajah Xiaoyan, kemudian menepuk lembut kepalanya. Xiaoyan, kamu telah melakukannya dengan baik. Xiaoyan mengusap kepalanya dengan canggung dalam menghadapi pujian Yao Lao. Dia berjuang untuk duduk, matanya tiba-tiba melirik Medusa yang jauh. Cailin, terima kasih untuk menyelamatkanku. Meskipun Xiaoyan tidak sadarkan diri ketika dia jatuh dari batu besar, dia masih bisa samar-samar merasakan bahwa Ratu Medusa telah datang untuk menyelamatkannya. Medusa tidak menunjukkan reaksi apapun. Aku tidak menyelamatkanmu, dialah yang telah menyelamatkanmu. Selain itu, aku hanya berpikir untuk mendapatkan pil obat yang telah kamu janjikan. Xiaoyan, bagaimana dengan Polen Heart Flame? Aku telah menyempurnakannya. Xiaoyan tersenyum melihat wajah gembira Yao Lao. Selain itu, guru, murid ini juga telah menyelesaikan orang yang mengkhianati gurunya, namun rohnya diambil oleh Hall of Soul. Ekspresi sedih di wajah Yao Lao segera berubah menjadi serius setelah mendengar roh Han Feng diambil oleh Hall of Soul. Jika seperti ini, ada kemungkinan bahwa Han Feng tidak mati begitu mudah. Han Feng memiliki beberapa hubungan dengan Hall of Soul di masa lalu. Saat itu, para anggota Hall of Soul telah berpartisipasi ketika dia membunuhku. Oleh karena itu, sulit untuk mengatakan bahwa Hall of Soul tidak akan menggunakan beberapa metode yang tidak biasa untuk memungkinkan dia untuk tetap hidup di dunia ini. Hall of Soul sebenarnya sangat merepotkan. Ada kemungkinan bahwa Han Feng tidak benar-benar mati. Sayang sekali. Xiaoyan tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Yao Lao mengangguk sedikit. Dia tiba-tiba menoleh ke arah Ratu Medusa. Ada sesuatu yang ingin kudiskusikan dengan muridku. Bisakah kamu melangkah pergi sejenak? Medusa menekan alisnya setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Dia melirik Xiaoyan sebelum mendengus dingin. Setelah itu, dia berbalik. Tubuhnya menghilang dengan cepat. Setelah Ratu Medusa pergi, Yao Lao menatap Xiaoyan dengan beberapa kecemasan. Fallen Heart Flame telah berhasil disempurnakan olehmu. Dalam hal ini, 2 jenis api surgawi. Mereka harus bergabung. Sebuah gumpalan api tak terlihat muncul di atas jari Xiaoyan, kemudian memisahkannya menjadi 2 bagian, lalu menggabungkannya kembali. Ini sebenarnya dapat dipisahkan setelah bergabung. Yao Lao mengungkapkan kejutan besar ketika melihat 2 kelompok api akrab kedua tangan Xiaoyan. Wajahnya langsung tertegun. Xiaoyan mengangguk dan tertawa pelan. Guru, aku sudah menggabungkan 2 jenis api surgawi. Dapatkah aku membantumu memperbaiki tubuh yang dapat menampung rohmu? Yao Lao terkejut ketika mendengar kata-kata Xiaoyan.
Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki tubuh benar-benar terlalu langka dan bahkan menakutkan. Tidak banyak hal yang kamu butuhkan, hanya 3 macam. Pertama, pil tulang darah. Kedua, esensi darah dari binatang sihir peringkat 7. Ketiga, kerangka elit Dozong. Ekspresi Xiaoyan yang awalnya serius secara bertahap menjadi kusam. Pil obat di puncak tingkat 7, esensi darah binatang sihir peringkat 7. Itu menggambarkan seorang Ratu Medusa, kerangka elit Dozong. Ini dia benar-benar harus pergi mencari elit Dozong untuk membunuhnya. Wajah Xiaoyan penuh kepahitan. Aku akan mengingat semua ini dalam hatiku. Kemudian Xiaoyan menceritakan tentang keadaan saudaranya Xiaoli yang telah mengkonsumsi pil pelahap kehidupan pada gurunya. Yao Lao merenung sejenak sebelum akhirnya membuka mulutnya. Semuanya terlahir berlawanan. Jika ada racun, harus ada penangkal. Pulihkan kekuatanmu terlebih dahulu. Ini adalah hal yang paling penting. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk, kemudian duduk bersila dan perlahan mulai menutup matanya. Setelah memulihkan kekuatannya, Xiaoyan sekali lagi mempraktekkan teknik God Seal, Open Mouth and Shield. Selain itu, dia juga telah mempraktekkan gerakan 3000 petir yang sudah mencapai tahap kedua. Xiaoyan, kamu akhirnya memulihkan kekuatanmu. Sepertinya tidak hanya kamu telah benar-benar pulih dari cedera, namun kekuatanmu juga telah maju. Tawa Yao Lao tiba-tiba terdengar saat Xiaoyan merenung. Sudah beberapa bulan sejak aku meninggalkan Blazing Sky Tree Opening Tower, aku sudah memiliki kualifikasi untuk kembali ke Kekaisaran Jama. Kekaisaran Jama, itu benar-benar tak terduga. Kita telah jauh dari kerajaan selama lebih dari 3 tahun. Kapan kamu berencana untuk kembali? Yao Lao tertawa pelan. Secepat mungkin, aku bisa kembali setelah aku menyelesaikan beberapa masalah di tempat ini. Kemudian Xiaoyan perlahan berbalik dan melemparkan pandangannya ke utara yang jauh. Sekte Mystic Cloud, tunggu saja. Segera kita akan bertemu lagi. Dalam gerbang Xiao, saat ini selain 3 pemimpin faksi kuat telah bergabung, ada 3 bersaudara yang sudah bergabung. Yao bersaudara, mereka bertiga adalah elit Dowang. Dan musuh bebuyutan emas perak bersaudara, dan Xiaoli akhirnya mengajak mereka bergabung dengan gerbang Xiao. Saudara kedua, mulai kumpulkan semua orang. Mungkin kita akan kembali ke Kekaisaran Jama dalam waktu 2 bulan ini. Huh? Baik, Xiaoli awalnya tertegun saat mendengar ini. Wajahnya segera dipenuhi dengan sukacita saat dia mengangguk. Dia telah menunggu terlalu lama untuk ini. Selanjutnya, aku harus melakukan perjalanan ke Akademi Dalam. Aku akan meninggalkan soal mengumpulkan bantuan padamu. Di Akademi Dalam, Xiaoyan pertama kali menemui tetua pertama Shu Qian dan mengatakan niatnya akan kembali ke Kekaisaran Jama dalam 2 bulan ini. Namun sebelum dia benar-benar meninggalkan Akademi Dalam, ada 2 murid akademi yang bersedia menjadi pejuangnya jika Xiaoyan mampu mengalahkan mereka, Lin Xiuya dan Liu Qing. Baik, kita hanya melakukan 10 pertukaran. Jika aku tidak bisa mengalahkan kalian dalam 10 pertukaran, itu kekalahanku. Namun hanya dengan 5 pertukaran, Xiaoyan sudah mampu mengalahkan 2 orang ini yang sudah menjadi tetua Akademi Dalam. Daerah yang awalnya sepi, jauh dalam pegunungan tidak jauh dari Akademi Dalam, kini banyak manusia yang berkumpul. Banyak tatapan dilemparkan ke arah Xiaoyan yang di depan. Bisakah kita pergi sekarang? Sebuah suara dingin dipancarkan dari puncak pohon. Xiaoyan tersenyum dan tidak terus menunda setelah mendengar desakan Medusa. Dia menengkupkan tangannya ke semua orang. Kemudian menoleh pada Lin Yan, Lin Xiuya, Liu Qing dan Jian di belakangnya, melambaikan tangannya saat dia berbicara. Mari kita pergi. Sementara di wilayah sudut hitam, gerbang Xiao, Xiaoli juga telah mengumpulkan beberapa orang kuat. Selain 3 Dou Huang, pemimpin faksi kuat, ada juga 14 Dou Wang yang sudah bersiap untuk berangkat.
Dia juga telah mempersiapkan 10 binatang sihir harimau elang peringkat 4 untuk penerbangan mereka, dan hanya tinggal menunggu Xiaoyan yang datang dari Akademi Dalam. Tak lama kemudian, kelompok Xiaoyan akhirnya tiba. Dia memandangi semua orang dan menengkupkan tangannya. "Semuanya, apa yang kalian tunggu? Silahkan naik ke atas harimau elang. Kita akan bergegas ke Kekaisaran Jama hari ini." Segera lebih dari 100 orang mendarat di atas harimau elang. Dengan suara gemuruh, 10 harimau elang berdiri mengepakkan sayap, perlahan-lahan naik ke langit. Xiaoyan berdiri di kepala harimau elang. Dia menunduk dan menyaksikan tanah semakin kecil, kemudian perlahan mengangkat kepalanya. Kekaisaran Jama, sekte Mystic Cloud, Xiaoyan kembali. Ada 3 sosok manusia duduk di ruang yang dijaga ketat di rumah besar klan Primer: Yafei, Hai Bodong, dan Xiaoding. Yafei menekan lembut jari halusnya, merajut alisnya sedikit dan berkata, "Menurut informasi, sekte Mystic Cloud saat ini memiliki aktivitas yang cukup besar." Hai Bodong di sampingnya mengerutkan kening saat mendengar ini. Apa yang mereka ingin lakukan kali ini? Aku sementara tidak menyadari motif mereka. Selain itu, aktivitas mereka sangat rahasia. Yafei menggelengkan kepala saat membuka bibir merahnya sedikit berbicara. "Jangan bilang mereka bahwa menargetkan kita. Bagaimana mereka bisa menemukan para anggota klan Xiao yang dilindungi oleh klan Primer kita?" Hai Bodong mengerutkan kening dengan suara yang dalam. Xiaoding menganggukkan kepalanya sedikit. Dia menyaksikan kerutan ketat pada wajah tua Hai Bodong. "Hai Lao, aku benar-benar menyesal. Ini semua karena klan Xiao kami." "Kenapa kamu masih mengatakan ini sekarang?" Hai Bodong melambaikan tangannya ke arah Xiaoding. Dia berbicara dengan senyum samar. "Aku percaya Xiaoyan akan kembali mengalahkan sekte Mystic Cloud." Mendengar ini, Xiaoding kemudian tersenyum. "Aku secara alami percaya itu. Selain itu, aku bahkan dapat merasakan bahwa hari itu mungkin tidak jauh lagi." Senyum juga naik di bibir Yafei saat dia melihat 2 sosok tersenyum. Sosok berjubah hitam, anak muda dengan sepasang mata gelap hitam perlahan muncul di kepalanya. "Xiaoyan, aku juga percaya bahwa kamu akan kembali ke Kekaisaran Jama sebagai orang yang kuat." Di sebuah aula terpencil di belakang gunung sekte Mystic Cloud, ruang kosong benar-benar diam. Yunyun diam-diam duduk di kasur dan matanya tertutup rapat. Namun suara pintu berderit membuat dia membuka matanya dan Yunsan sudah muncul di depannya. "Yuner, kamu masih marah dengan guru?" "Guru, mengapa kamu bebas untuk datang ke aula terlarang ini?" Yunyun melirik Yunsan, namun dia tidak berdiri. Suaranya berisi beberapa ejekan. "Yuner, kamu masih memiliki amarah seperti itu. Kamu telah lupa bagaimana guru melatihmu hanya karena klan Xiao yang benar-benar tidak berhubungan denganmu?" "Aku secara alami akan ingat ajaran guru. Namun, mengapa kamu harus memperlakukan klan Xiao dengan cara ini?" "Baiklah, aku di sini bukan untuk mendiskusikan Xiaoyan denganmu. Selama kamu melupakannya, aku akan sekali lagi membiarkanmu naik ke posisi pemimpin sekte. Namun, melihat sekarang, kamu masih tidak dapat melupakannya. Aku telah menerima informasi bahwa sisa anggota klan Xiao harus dilindungi oleh klan Primer. Apakah Hai Bodong benar-benar berpikir bahwa aku tidak bisa menghabisinya? Kali ini, aku akan membiarkan klan Xiao sepenuhnya dihilangkan dari Kekaisaran Jama." "Kamu ingin bertindak melawan klan Primer?" Yunyun langsung kaget ketika dia mendengar ini. Mereka hanyalah sekelompok badut. Penghinaan terlintas di wajah tua Yunsan saat dia dingin tertawa. Kemudian dia melangkah maju berjalan keluar dari aula. Yunyun mengepalkan tangannya erat saat dia melihat pintu tertutup. Sesaat kemudian rasa sakit emosional dan kekesalan muncul di wajahnya. 2 bulan telah berlalu semenjak Xiaoyan pertama kali meninggalkan Akademi Dalam. Saat ini mereka sudah tiba di perbatasan Kekaisaran Jama, tepatnya di Zhenggui Pass.
Dan pada saat ini, di Zhengui Pass terjadi perebutan kekuasaan. Meng Li mencoba merebut kendali atas Zhengui Pass dari tangan Mute. Dan dia sudah bekerja sama dengan sekte Mystic Cloud untuk membunuh Mute. Meng Li, kamu ingin membunuhku dengan kekuatan puncak Doulingmu? Mute tertawa marah. Komandan Mute, aku tahu bahwa kamu telah menembus level doang. Kemudian Meng Li segera berteriak, Ketua Yunfan, silahkan campur tangan dan singkirkan orang ini. Segera puluhan orang sudah muncul di atas dinding, termasuk Yunfan. Yunfan menyipitkan mata tuanya, ekspresinya menjadi semakin dingin. Douqi yang kuat perlahan melonjak keluar dari tubuhnya. Kekuatan menekan menyebabkan cukup banyak orang di halaman untuk buru-buru melangkah mundur. Ekspresi Mute juga secara bertahap menjadi serius dalam menghadapi aura kuat Yunfan. Dia menarik sebuah kapak besar dari cincin penyimpanannya. Douqi di dalam tubuhnya diedarkan ke batasnya. Namun sebelum pertempuran meletus, tawa yang jelas perlahan menggema dari langit. Sudah 3 tahun sejak aku pergi, aku tidak berharap bahwa sekte Mystic Cloud menjadi sombong. Benar-benar melebihi harapanku. Sepertinya anjing tua Yunsan memiliki ambisi yang cukup liar. Tatapan semua orang segera dilemparkan ke langit. Ekspresi Yunfan menjadi gelap dan dingin saat melihat 10 harimau elang di langit dan beberapa sosok manusia melompat turun dari punggung binatang itu dan mendarat di halaman. Bolehkah aku tahu siapa kalian? Aku Yunfan, ketua dari sekte Mystic Cloud. Pemimpin sekte kami adalah Yunsan. Pernahkah kamu mendengar tentangnya? Yunfan akhirnya menekan kejutan dalam hatinya sebelum menangkupkan tangannya ke arah sosok berjubah hitam. Yunsan? Aku telah mendengar tentangnya. Aku juga memiliki hubungan yang cukup dengannya. Xiaoyan tersenyum, sudut mulutnya terdapat tampilan menggoda. Yunfan segera menghela napas lega saat mendengar ini. Karena pihak lain telah mendengar nama Yunsan, dia segera menjadi tenang. Xiaoyan perlahan melangkah maju ke arah Mute yang wajahnya sudah cemas. Kakak Mute, tidak perlu cemas. Aku masih mengingat bantuanmu dulu membiarkanku melarikan diri. Wajah Mute menjadi tertegun. Tatapannya segera menyapu tubuh Xiaoyan yang membawa penguasa hitam besar di punggungnya. Memori yang telah disembunyikan selama 3 tahun akhirnya muncul di benaknya. Kamu Xiaoyan? Xiaoyan? Sebuah nama yang telah secara bertahap dilupakan selama 3 tahun ini. Namun setelah Mute mengucapkan nama ini lagi, banyak tatapan menjadi kusam melihat sosok berjubah hitam. Xiaoyan? Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa kamu masih hidup? Wajah Yunfan juga berubah menjadi kusam. Saat ini, dia seperti kucing yang ekornya terinjak. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia melihat berbagai ekspresi dari semua orang. Dia kemudian tersenyum dan berbicara dengan Yunfan. Itu anjing tua Yunsan masih hidup. Mengapa aku harus mati? Wajah Yunfan berkerut, masih ada sisa-sisa tak percaya di wajahnya. Orang yang telah mengubah sekte Mystic Cloud menjadi kekacauan besar 3 tahun lalu itu sebenarnya masih hidup. Bunuh dia! Yunfan tiba-tiba berteriak dengan cara ganas. Dia tidak bisa membiarkan orang ini hidup. 10 murid sekte Mystic Cloud langsung bergerak di dinding. Namun sebelum mereka bisa melepaskan douqi mereka, suara tajam angin segera bergegas. Bilah pedang yang tajam langsung menusuk dada mereka. Darah merah merembes keluar, kehidupan mereka dengan cepat menghilang dan satu persatu berjatuhan. Xiaoyan kemudian memandang Yunfan dan Meng Li dengan acuh tak acuh. Dia kemudian melambaikan tangannya, 10 sosok langsung turun dari langit. Ketua Xiao, kamu dapat meninggalkan sedikit udang ini kepada kami. Tidak perlu bagimu untuk khawatir tentang mereka. Sebuah tawa terdengar dari langit setelah Xiaoyan melambaikan tangannya. Segera banyak bayangan hitam bergegas. Douqi yang kuat segera meletus bersama dengan suara pisau bertabrakan dan teriakan yang menyedihkan. Setelah mendengar suara pembunuhan di luar dan melihat bahwa tidak satupun prajurit bergegas setelah beberapa saat, senyum di wajah Yunfan dan Meng Li secara bertahap menegang. Xiaoyan melirik mereka berdua dan perlahan melangkah maju. Aku akan membayar apa yang telah dilakukan oleh sekte Mystic Cloud untuk klan Xiaoku lebih dari 100 kali. Hari ini akan dimulai dengan kalian berdua.
Tenang, anjing tua Yunsan juga akan ikut menemani kalian. Mata Yunfan berkedip. Dia menoleh ke arah Mengli yang wajahnya sudah pucat. Aku akan menundanya, ambil kesempatan untuk pergi, informasikan kepada pemimpin sekte bahwa Xiaoyan telah kembali. Tubuh Mengli seperti meriam saat dia bergegas keluar dari Zhenggui Pass dengan cara seperti kilat. Kamu ingin pergi? Xiaoyan tersenyum dingin. Tangan kirinya tiba-tiba mengepal, kekuatan hisap yang kuat segera meletus. Tubuh Mengli yang melarikan diri tiba-tiba berhenti di udara. Tubuhnya dengan cepat ditarik kembali. Semua perjuangannya tidak berhasil. Yunfan yang sudah berada di udara, dia langsung melemparkan pedang panjangnya menusuk ke arah dada Xiaoyan. Dia kemudian berbalik dan melarikan diri. Xiaoyan mengangkat alisnya terkejut ketika Yunfan tiba-tiba meninggalkan serangan, berbalik dan melarikan diri. Tangan Xiaoyan sekali lagi bergerak, kekuatan mendorong kuat sekali lagi melonjak. Akhirnya pecah di belakang tubuh Mengli. Kemudian sekali lagi melambaikan tangannya. Kekuatan tak terlihat mengayunkan tubuh Mengli ke dinding, akhirnya mendarat di tanah dengan nasib yang tidak diketahui. Tubuh Mengli baru saja mendarat di tanah. Anehnya Xiaoyan menghilang dengan suara samar petir. Saat dia muncul lagi, tubuh Yunfan langsung jatuh dari langit dengan cara menyedihkan, akhirnya dengan kasar menabrak tanah. Hanya doang bintang 3. Jika aku tidak dapat mengatasimu, bagaimana aku akan bisa berbicara tentang mengakhiri dendam dengan Yunsan? Xiaoyan kemudian menjentikkan jarinya. Gumpalan api langsung menembak ke arah Yunfan yang sudah ketakutan. Tubuh Yunfan akhirnya menjadi abu hitam yang berhamburan di udara. Xiaoyan melambaikan lengan bajunya melihat abu hitam yang berhamburan di udara. Dia kemudian menoleh pada Mute. Kakak Mute, kita belum bertemu selama 3 tahun. Apakah kamu baik-baik saja? Wajah Mute masih dipenuhi shock ketika melihat Xiaoyan. Dia kemudian membawa Xiaoyan ke dalam aula Zhenggui Pass. Di dalam aula, Mute segera menceritakan situasi kekaisaran Jama selama 3 tahun ini. Mulai dari Yafe yang kini sudah mampu mengendalikan klan primer dan sisa anggota klan Xiao di bawah perlindungan mereka. Saudara Xiaoyan, kembali kali ini, kemungkinan bahwa akan ada aktivitas yang cukup besar, bukan? Aku hanya menentang sekte Mystic Cloud. Xiaoyan berbicara dengan samar. Apakah kakak Mute memiliki informasi mengenai Yunsan? Mute tertegun menggelengkan kepalanya. Sekte Mystic Cloud saat ini sudah melakukan tindakan yang arogan. Ada kemungkinan mereka akan menghilangkan 3 klan kekaisaran Jama. Tentu saja itu akan mereka mulai dengan klan primer. Selain itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sekte Mystic Cloud tampaknya sangat tertarik dengan klan Xiaomo. Mereka telah berulang kali mencari mati-matian untuk anggota klan Xiao yang tersisa, namun usaha mereka sia-sia. Kakak Mute, apakah kamu tahu siapa yang mengendalikan sekte Mystic Cloud saat ini? Siapa lagi kalau bukan Yunsan? Yunsan telah mengambil alih pemimpin sekte dari Yunyun sejak 3 tahun lalu. Sekte Mystic Cloud di bawah kendalinya sekarang tanpa campur tangan Yunyun. Xiaoyan kemudian mengangguk. Dari situasi saat ini, dia harus bergegas ke ibu kota sesegera mungkin. Jika tidak hanya klan primer akan berakhir sama seperti klan Xiao. Kakak Mute, demi menghemat waktu, aku tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama. Kelompok Xiaoyan akhirnya meninggalkan aula, kemudian bergegas ke atas harimau elang yang ada di udara. Mute menghela napas pelan saat melihat kelompok Xiaoyan menghilang ke cakrawala. Dia tahu, keadaan yang bergejolak mungkin juga akan berubah sepenuhnya terbalik dengan kedatangan kelompok Xiaoyan.